Oke Kak, pagi-pagi ke pasar ikan sama si Brewok. Kita mau cari ikan nila ya, yang satu bungkus isi banyak itu. Buat apa? Buat umpan mancing di lautan dangkal. Niat awalnya sih gitu ya, tapi habis dipelihara kok jadi nggak tega kalau dijadikan live bait ya. Nah ini posisi ketika pertama kali beli ya, 3 minggu lalu. Masih kecil-kecil satu jari. Kita belinya 100 ekor ya. Jadi yang nila hitam 50, yang nila merah 50. Satu hari kita kasih makan 13 kali untuk mengejar pembesaran. Saya ini kan dulu pemain ikan koki ya. Jadi kalau mau mengejar pembesaran itu ya satu hari kasih makan 13 kali. Dikit-dikit tapi sering, 1 jam sekali kita kasih makan. Nggak kerja apa, satu hari ngasih makan 13 kali. Kita ngasih makannya pakai mesin timer ya. Nah berjalannya waktu 2 minggu setelah kita beli, namanya ikan ya, ada yang bodinya bisa cepat besar, ada yang bodinya bonsai. Dikasih makan 13 kali tetap kecil aja. Maka dari itu ketika kemarin ke Mengare, saya minta si Brewok keluarkan yang kecil. Nanti kamu bisa pakai jadi live bait. Tapi ternyata dipakai jadi live bait ya song. Jadi kemarin mancing di Mengare itu murni pakai udang fanami ya. Pakai nilai ini nggak dimakan. Akhirnya kita rilis ke Mengare. Jadi setelah kita sortir di akuarium ini dari 100 tinggal 27, sisanya kita rilis. Ini kita kasih makan ya pakai mesin timer. Mesin timer ini yang 1 jam sekali muter kayak gini, sehari selama 13 kali. Nah ini kalau muter peletnya turun langsung diserbu ikan nilanya. Jadi sejam sekali ada tontonan ini kalau pas nganggur di halaman gitu ya, nonton ikan makan. Nah kenapa sih akhirnya saya merilis ikan-ikan yang kecil susah besar? Karena pemberian pakan ini memakan cukup biaya sehari 13 kali. Maka dari itu saya pastikan biaya yang saya keluarkan itu tepat sasaran. Karena lebih baik menembak tepat sasaran daripada menembak ngawur. Nah ini ya, sudah dipelihara 3 minggu, yang tadinya satu jari sekarang udah mulai besar. Ini sudah mulai 2 jari ukurannya dalam waktu 3 minggu. Kenapa? Karena satu hari makan 13 kali. Dan dimakan oleh ikan-ikan yang punya potensi cepat besar, sehingga pemberian pelet saya tepat sasaran. Seandainya 100 ekor tersebut saya pertahankan, tentunya ikan-ikan yang potensi cepat besar ini nggak sebesar sekarang ya. Karena mereka harus berbagi makanan dengan ikan-ikan bonsai. Oleh karena itu yang bonsai saya keluarkan biar yang potensi cepat terdukung pembesarannya. Itu yang dinamakan tepat sasaran. Oke, sekarang kita ngonten dulu ya. Habis nguras akuarium, ngudut dulu Oke Kak, sebagaimana saya memelihara ikan nila yang harus tepat sasaran, demikian juga ketika kita merencanakan trip mancing ya, pastikan tepat sasaran. Karena trip mancing itu tidak gratis. Rata-rata tiap trip satu orang harus patungan 400 hingga 700 ribu. Sehingga cukup menyedihkan kalau ngetripnya tidak tepat sasaran. Maksudnya bagaimana? Misal kita ngetrip di lautan dalam posisi arus mati. Ya ngapain kita buang-buang dana? Mending tidur di rumah. Toh ya kalau diberangkati hasilnya pasti kurang maksimal. Saya tak minum kopi dulu ya. Ayo ngetrip tepat sasaran. Gimana cara ngetrip tepat sasaran? Sebenarnya sudah hampir semua saya bahas. Bagi teman-teman yang mengikuti channel KOF dari awal pasti sudah banyak dapat tips-tips dari saya. Masalahnya waktu berjalan terus. Saya ceritanya 3 bulan lalu, namun ada yang baru mengikuti channel ini bulan lalu, ada yang baru mengikuti channel ini 2 minggu lalu. Maka saya kasih gambaran seperti ini. Oke, ini channel KOF ya. Kita baru mulai 1 Agustus 2024. Ini masih channel baru. Doakan menuju 1000 subscriber. Nah, awal saya ngerintis channel KOF ini saya banyak jualan reel ya. Sembari di tengah-tengah jualan reel itu saya kasih tips and trick, yaitu sesi-sesi kopdar.
Nah, hingga hari ini sudah ada 77 konten ya yang ditayangkan di channel KOF ini. Nah, ini misal contoh ada teman kita yang pertama kali join dari 1 Agustus. Nggak lama lagi ada yang join lagi beberapa minggu kemudian. Beberapa bulan kemudian ada yang join lagi. Nah, misal ini konten pertama ya, lalu konten ke-10, konten ke-40, konten ke-50, hingga sekarang kan 70-an. Dan seterusnya nanti saya akan upload konten terus. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung 1 bulan atau 2 bulan ini kan belum sempat menyaksikan channel-channel di awal. Nah, di sini gambarannya pernah saya selipkan tips-tips seputar mancing selain jualan reel ya. Maka seperti halnya kita pergi masuk ke rumah makan atau restoran ya, di situ kan ada buku menu. Hari ini mau saya rangkum seperti buku menu, di mana melalui beberapa konten ini bisa membantu kita untuk mancing tepat sasaran. Kalau sasarannya tepat, nilainya bagus, hasilnya maksimal, boxnya jadi full dengan ikan. Nah, sebaliknya kalau mancing gak tepat sasaran, ya begitu, dapatnya ikan lucu-lucu, boxnya tidak penuh, bisa mabuk laut, bisa teler. Kita bayar harga itu kan tujuannya meraih kepuasan. Kalau kita bayar harga nggak tepat sasaran ya maka kita nggak puas. Pulang malah capek semua. Di sini ya saya tampilkan tips-tips untuk mancing tepat sasaran. Apa saja yang saya hitung sebagai prediksi sebelum berangkat mancing, yaitu ini. Ada windy, ada fishing point, ada BMKG. Lalu apa peranan cuaca terhadap trip mancing kita, dan bagaimana cara saya memilih kapten, ada semua di sini. Semuanya sudah pernah saya bahas. Beberapa konten inilah yang paling menunjang untuk kita mancing tepat sasaran. Lalu sekarang kita bahas soal angin barat ya. Ini kan sudah mulai kencang-kencangnya. Minggu depan kalau saya mati di windy ini agak parah. Warnanya sudah kuning, bukan lagi hijau. Angin barat adalah siklus yang terjadi rutin setiap tahun. Di Indonesia biasanya ya mulainya kayak akhir tahun gini ya, bulan Desember. Nanti itu berakhirnya sekitar bulan April. Nah, hal paling berat bagi saya yaitu menentukan trip mancing di periode baratan seperti ini. Apalagi di bulan Januari dan Februari. Biasanya angin barat itu kencang-kencangnya di awal tahun ya, di Januari Februari. Di periode terjadi tahun baru Imlek bagi orang Chinese. Di situ brutal-brutalnya angin barat. Sehingga kalau mau merencanakan trip mancing itu nggak seenak bulan-bulan sebelumnya ya. Kan kita tinggal telepon kapten, kosongnya kapan, saya mau isi hari ini. Kalau baratan gini nih agak susah. Dimana kondisinya serba tidak bisa ditebak. Maka di periode baratan ini biasanya kita melakukan sistem colongan. Karena berhembus kerasnya angin barat dan ada redanya itu nggak bisa diprediksi. Maka yang biasanya kita bisa booking jauh-jauh hari sebulan sebelumnya, kalau di periode baratan ini justru bookingnya sewaktu-waktu. Tergantung dengan mengamati colongan-colongannya. Kecuali kalau kapten kita paham windy itu enak ya. Ada kapten yang tidak paham windy, dia di cancel marah-marah. Padahal kalau diberangkati juga merisikokan jiwa. Kalau ketemu dengan kapten kayak gitu ya lebih baik kita bayar rugi aja lah. Kasih dia 300-400 tapi kita nggak berangkat. Buat apa berangkat kalau sabung nyawa? Tahu ya hasilnya pasti nggak maksimal kalau cuacanya buruk. Karena mancing tepat sasaran itu memperhitungkan 3 unsur ini yang paling penting. Kalendernya. Dari kalender kita tahu perhitungan arusnya bagus atau ngeprank. Lalu windy-nya yang ada hubungannya dengan cuaca. Dan yang terakhir BMKG ini musim hujan. Amati lokasi sekitar wilayah dermaga di H-3, H-2, H-1. Apakah di sana terjadi hujan lebat dan banjir? Percuma saja kalau hari H kita mancing cuacanya bagus, tapi sebelum-sebelumnya dihajar banjir, sampahnya masuk laut semua, ubur-uburnya datang semua. Jadi konten-konten yang saya terbitkan ini murni hasil otodidak ya. Hasil-hasil yang pernah saya alami.
Hari hanya bagus, tapi saya nggak ngitung hari-hari sebelumnya. Lalu kita menjumpai banyak ubur-ubur, banyak sampah. Kalender bagus, cuacanya jelek, saya coba di tengah kena badai. Hasilnya song, itu sudah saya alami semua. Maka betapa pengkunya saya kalau saya mengalami kesalahan yang sama. Masa mau jatuh ke lubang yang sama hingga 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu? Cukup 2 kali saja. Maka dari pengalaman kita belajar. Dari pembelajaran ini kita mendapatkan hasil. Sehingga kita tahu saat ini kapan mancing yang tepat sasaran. Sebagai penutup ya, ketika saya menerbitkan kalender Desember ini, kita akan melihat sama-sama bahwa tanggal 29 besok itu api tenan. Langsung saya WA kapten kita. Kapten kita bilang, saya sudah lihat di YouTube Mukaf 29 memang saya kasih buat kalian. Mantap bukan kalau punya kapten seperti ini? Namun jika nantinya menjelang hari H tiba-tiba kita mati di Windy dan hasilnya buruk, maka pasti berpeluang song sangat besar. Sekalipun kalendernya apik tenan. Kira-kira jelas ya gambarannya? Itulah sebabnya saya tampilkan kembali konten-konten yang tadi saya tayangkan. Karena saya jumpai banyak orang yang membidik tidak tepat sasaran di musim baratan seperti ini. Cukup sekian ya. Oke, saya sudahi. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Mancinglah tepat sasaran. Oke Kaf, ini video packing Daiwa Blast 5000 yang dibeli oleh Bang Ahmad dari kota Balikpapan. Makasih ya Bang atas transaksi pembelian reelnya. Saya doakan reelnya cepat habis. Reel ini membawa rezeki, strike terus melimpah. Bang Ahmad dilancarkan rezekinya dan sehat selalu sekeluarga. Oke, ini sudah saya packing seaman mungkin ya Bang. Di Shopee Bang Ahmad chat saya, Bang, saya bisa tolong dibantu packingnya seaman mungkin ya. Oh siap, laksanakan Bang. Jadi unitnya saya bubble wrap, kotaknya saya bubble wrap, saya kasih dus lagi, dusnya juga saya bubble wrap. Jadi saya pastikan semuanya aman, tidak ada penyok-penyok. Mengingat ini musim hujan, kadang kita nggak di rumah, paketnya dilempar di halaman. Terhindar dari penyok dan terhindar dari air hujan, karena saya tutup full dengan lakban. Oke, ditunggu ya Bang Ahmad, ini sedang dalam perjalanan, kemarin sudah saya kirim. Saya izin tayang video packingnya ya Bang, saya sensor resinya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Ahmad. Oke, sambil saya sudahi, salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye kak.